kalau dalam istilah kerennya itu pemeriksaan. Nah ini yang banyak ditakuti oleh para pengusaha. Ini bagaimana menurut Pak Pandu? Jangan pemeriksaan itu terlalu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Institusi pajak, apalagi yang namanya kantor pelayanan pajak, ya, itu kan kantor pelayanan. Mohon dimaknai pemeriksaan itu sebagai wujud dari pelayanan. Nah, dalam perkembangannya banyak terjadi moral hazard ya Pak Pandu ya dalam pelaksanaan pajak pertambahan nilai di Indonesia ini. Ya, kalau kita ini bukan yang asing lagi, ada faktur pajak fiktif, ada restitusi yang bermasalah, ya. Nah, ini saran Pak Pandu apa ini untuk perkembangan? Ya, sekarang sudah masuk ke e-faktur, Pak. Jadi intinya secara sistem sudah jauh lebih baik ya. Perubahan atau peningkatan apa lagi yang diperlukan ke depan nih Pak Pandu? Kita menempatkan wajib pajak itu sebagai mitra kita, ya, mitra kita. Jadi semua aktivitas kita itu sebetulnya nuansanya sebetulnya pelayanan, ya, pelayanan. VAT memang punya kelemahan, ya, kelemahan. Karena kita menganut kredit method, metode kredit pajak, maka yang faktur pajak ya merupakan dokumen yang paling penting untuk melakukan mekanisme tersebut. Faktur pajak itu sudah seperti uang. Ya, hal seperti ini atau kondisi seperti ini oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dijadikan alat untuk membobol penerimaan pajak. Makanya terjadilah manipulasi-manipulasi PPN dengan menggunakan faktur pajak palsu. Mas Pandu, kita udah lebih dari 1,5 meter, di 2 meter ya. Jadi mungkin kita bisa buka masker, biar kru yang pakai masker, Pak Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Sintesa yang saya hormati, saat ini kita kedatangan tamu Bapak Pandu Bestari Supatmo. Beliau mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah mengenai pajak pertambahan nilai. Dan beliau salah satu pakar pajak pertambahan nilai ya, yang dimiliki oleh DJP. Namun beliau saat ini sudah pensiun. Terakhir jabatan beliau sebagai kepala kantor wilayah di Jakarta. Halo Pak Pandu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, gayanya masih kayak anak muda ya, kita lihat ya. Padahal usia beliau sudah, usia apa udah 69 ya? 68. Hampir 70. 68 ya. Oke, 68 tahun. Luar biasa ya. Pak Pandu, menyikapi wacana yang berkembang saat ini ya, ada wacana penggantian pajak pertambahan nilai atau PPN besar menjadi pajak penjualan atau PPN kecil. Nah, ini bagaimana Pak Pandu ini? Kalau soal wacana seperti itu, ini sudah kuno, Pak. Ya, jadi sudah berkali-kali seperti itu. Jadi dari sejak kita mengadopsi PPN, ya, sepanjang ada kasus tertentu, entah itu mengenai terjadinya faktur pajak fiktif atau hal-hal lain yang tidak menyenangkan, ya wacana-wacana seperti itu selalu muncul. Jadi selalu muncul. Jadi bagi saya sih kalau wacana seperti itu sudah termasuk kuno. Kuno. Ya, gitu loh. Sudah kuno itu. Jadi kalau ada wacana seperti suatu kemunduran. Iya. Sudah 160 negara di dunia ini yang sudah mengoperasikan VAT atau pajak pertambahan nilai. Iya. Kenapa kita kok justru mundur, mau balik lagi ke pajak penjualan klasik atau konvensional? Jadi makanya sudah kuno kok seperti itu.
Jadi apa kelebihan pajak pertambahan nilai Pak Pandu? Jadi artinya kenapa kok ada perubahan dari PPN kecil ke PPN besar? Sejarahnya seperti apa itu dulu, Pak? Jadi gini ya, jadi PPN itu lahir sebagai solusi ya, sebagai solusi atau jawaban atas kontroversi yang namanya tax cascading effect ya. Jadi tahun 1918 saat itu masih berlangsung yang namanya Perang Dunia Pertama ya. Terus terang mereka yang terlibat dengan Perang Dunia Pertama tersebut butuh dana untuk itu. Maka oleh Jerman saat itu yang memang butuh dana, diperkenalkanlah yang namanya pajak peredaran ya, pajak peredaran. Karena pajak peredaran itu basis pengenaannya itu gross turnover ya, turnover, maka terjadilah kegaduhan di sana di kalangan para pengusaha. Karena dengan basis basis pengenaan pajak yang gross turnover yang dikenakan all states ya, semua perusahaan, maka terjadilah yang namanya tax cascading effect atau bahasa Jawanya itu dampak pemajakan berganda. Jadi, atau bahasanya mungkin bahasanya Pak Hanif itu pajak atas pajak. Pajak atas pajak gitu ya. Terus terang hal itu kan memberatkan pengusaha. Nah, berarti dalam PPN kecil yang dulu diterapkan oleh kita ya, itu kalau nggak salah perubahan itu terjadi di tahun 84 ya, berarti sebelum 84 ya. Itu berarti ada tax cascading effect ya, artinya pemajakan berganda ya di situ ya. Jadi itu yang jadi masalah dulu itu Pak Pandu ya. Ya, kayak gitu. Jadi kita mengadopsi PPN itu tahun 1984 ya. Nah, dengan adanya perubahan ke pajak pertambahan nilai yang besar sekarang, apakah tax cascading effect itu jadi hilang? Gini Pak Hanif ya, PPN itu sebetulnya hanya, jadi PPN dalam arti pajak pertambahan nilai ya, sebetulnya itu merupakan metode atau cara untuk mengeliminir yang namanya tax cascading effect ya. Kan gitu. Jadi dia tuh hanya metode. Bahwasanya eliminasi tax cascading effect itu bisa 100% atau tidak ya tergantung bagaimana kita mengimplementasikan pajak tersebut gitu. Bagaimana operasionalnya di lapangan. Teoritis memang iya untuk mengeliminir tax cascading effect. Tapi apa benar dia benar-benar mengeliminasi dampak pemajakan berganda, tergantung bagaimana operasionalnya di lapangan. Itulah jawabannya. Iya. Nah, dengan penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN besar, ini banyak komplikasi ya terjadi di lapangan Pak Pandu. Intinya ada pengkreditan pajak masukan ya. Itu mudah diucapkan ya pengkreditan ini, tetapi di lapangan ini para pengusaha banyak mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan pajak pertambahan nilai di perusahaannya. Ini bagaimana solusinya Pak Pandu? Jadi memang begini ya, kita menganut PPN dengan metode penghitungan yang namanya credit method ya, credit method atau metode kredit pajak ya. Risikonya bagaimana? Risikonya risikonya menjadikan faktur pajak itu merupakan dokumen penting di dalam mekanisme PPN gitu ya. Nah, itulah, jadi memang risikonya seperti itu. Jadi apakah mekanisme itu bisa kita implementasikan ya memang tergantung dengan kenyataan real daripada faktur-faktur pajak tersebut Pak Hanif gitu loh. Iya. Intinya gini Pak Pandu. Jadi dengan adanya pengkreditan ini kan berarti ada bentuk, artinya bagi petugas pajak untuk melakukan pengujian ya, kalau dalam istilah kerennya itu pemeriksaan. Nah, ini yang banyak ditakuti oleh para pengusaha. Ini bagaimana menurut Pak Pandu? Jangan pemeriksaan itu terlalu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan ya. Iya. Institusi pajak, apalagi yang namanya kantor pelayanan pajak ya, itu kan kantor pelayanan. Mohon dimaknai
pemeriksaan itu sebagai wujud dari pelayanan. Pelayanan untuk apa? Pelayanan untuk melakukan uji tentang kebenaran, apakah benar klaim restitusi yang dilakukan wajib pajak itu sudah sesuai dengan ketentuan. Itu maksudnya. Jadi maknailah pemeriksaan itu sebagai wujud pelayanan. Jangan menjadi momok seakan-akan wah kalau diperiksa harus diobok-obok. Jangan seperti itu, Pak. Iya. Nah, berarti ya ini ada bentuk pesan ya terhadap para pemeriksa ini ya, yang melakukan pengujian terhadap pengajuan restitusi PPN ya, yang selama ini ditakuti oleh para pengusaha. Ini pesannya apa untuk Pak Pandu? Ya, jadi pesan saya kepada petugas di lapangan yang dalam hal ini melayani restitusi pajak ya. PPN itu kan adalah pajak atas transaksi. Ya, kita sebatas pengujian atas kebenaran transaksi itu. Ya. Sepanjang transaksinya benar, ya kita kalau memang itu ada kelebihan ya kita keluarkan. Jangan meluas ya. Ya, itu memang haknya wajib pajak. Iya. Jadi periksa sebatas kebenaran mengenai transaksi itu. Kalau kita kembali ke PPN kecil tapi bentuknya seperti GST, Pak Pandu. Komentar Pak Pandu seperti apa? Ya itulah Pak Hanif. Jadi tahun 2001 ya, pernah terjadi kegaduhan nih di Republik ini. Banyak orang, wah PPN ini ternyata banyak mengandung kelemahan. Oleh karena itu kita pindah saja, kita mengadopsi GST. Gaduh itu waktu tahun 2001. Waktu itu kalau tidak salah Dirjen Pajaknya itu Bapak Hadi Purnomo. Iya. Ya itu, jadi terjadi kegaduhan seperti itu. Padahal yang namanya GST, ya GST itu adalah nama lain daripada VAT, Value Added Tax. Gitu. Jadi memang ya Pak Hanif ya. Ada bedanya antara GST. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Dia juga menganut metode kredit pajak, ada PKPM, ada sama. Nah, cuman mungkin tipenya berbeda. Ada yang tipe konsumsi seperti kita, ada yang tipe income seperti di Tiongkok. Ada pula yang tipe gross product. Ada 3 itu. Jadi mungkin tipenya yang berbeda, tapi esensinya sama. Jadi memang begini, walaupun frasa value added tax itu sudah menjadi terminologi konvensional atau universal, tapi dia itu bukan terminologi baku. Oleh karena itu, setiap negara yang mengadopsi value added tax tidak otomatis menamai pajaknya itu dengan VAT. Contohnya, Jerman tetap menamai pajaknya dengan pajak peredaran. Gitu loh. Padahal VAT. Padahal ya VAT. Sudah beda dengan pajak peredaran yang diperkenalkan tahun 1918 ketika terjadi Perang Dunia Pertama. Itu Jerman ya. Jepang menamai VAT-nya dengan pajak konsumsi. Karena memang esensinya PPN itu adalah pajak konsumsi atas barang dan jasa. Mekanismenya tetap mekanisme VAT seperti kita ini. Tapi esensinya PPN itu adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Oleh karena itu Jepang menamainya dengan sohise yang artinya pajak konsumsi. Nah, jadi artinya gini, tidak semua negara yang mengadopsi PPN menamai pajaknya dengan VAT. Gitu loh. Jadi Pak Pandu, ini kita lihat ya, Amerika sampai saat ini masih menerapkan retail sales tax, ya PPN kecil lah, ya. Komentar Pak Pandu apa ini? Seperti apa? Jadi wacana untuk mengganti PPN salah satunya kita suka nunjuk-nunjuk Amerika sebagai referensinya, Padahal di Amerika sampai sekarang ini, Pak, Amerika sampai saat ini belum mengadopsi atau memberlakukan sistem pajak penjualan untuk tingkat pemerintahan federal. Memang betul ada yang namanya retail sales tax,
tapi itu untuk level negara State. bagian, gitu. Di mana negara bagian punya aturan sendiri-sendiri. Dari 50 negara bagian di Amerika, 44 negara bagian mengoperasikan RST ya. RST, Retail Sales Tax 44. Satu negara bagian, Michigan ini, malah dia mengadopsi VAT. Ya. Dan 5 negara bagian termasuk Oregon, Alaska, New Hampshire, Delaware, dan Montana kalau nggak salah ya, Montana. Itu sama sekali tidak memberlakukan apapun sistem pajak penjualan. Gitu. Jadi di Amerika seperti itu, gitu loh. Oke. Jadi yang Bapak tadi sampaikan kekhawatiran mengenai cascading effect itu memang begini, menariknya begini. Tetap kita berpegang pada begini. Pajak penjualan itu termasuk retail sales tax tadi kan merupakan pajak konsumsi ya di negara bagian itu. Kalau Pak Hanif, misalnya saya waktu itu di Massachusetts, di Boston, mungkin Pak Hanif di Providence, entah kota apa itu ya. Kalau Pak Hanif beli barang pakai sekarang istilahnya online gitu, kebetulan vendornya ada di Boston, Bapak tidak dikenai PPN karena Bapak bukan berdomisili di Massachusetts. Sebaliknya saya. Tapi kita bisa mengakali begini Pak Hanif. Pak Hanif teman saya, ya kan? Iya. Saya mau beli barang ini di Boston, ya. Karena pajak nih 5%, ya. Saya nggak mau. Saya telepon Pak Hanif yang ada di Providence sana. Pak, tolong pesenin barang yang namanya ini. Nanti setelah dikirim ke tempat Bapak kirim lagi ke saya. Nah, saya nggak kena pajak. Nah, itulah tidak terjadi pajak. Tapi seperti yang Bapak. mungkin yang melakukan itu hanya mahasiswa ya. Kita kesana dulu kan masih seperti itu ya. Waktu kesana kan kita masih mahasiswa, terus terang kantong kita terbatas saya. Itulah. Pak Pandu, sebagai ini kan sekarang jarang nih yang mengetahui tentang sejarah value added tax ya di dunia ini ya. Pak Pandu termasuk mungkin sedikit orang yang menguasai ya sejarah value added tax. Bisa diceritakan Pak Pandu mengenai histori ya, mengenai value added. Ini menarik ini Pak Pandu. Ya, saya ulangi tadi Pak Inif ya. Jadi waktu masih berlangsung Perang Dunia Pertama, memang banyak negara di Eropa itu yang tidak punya dana untuk membiayai perang. Sudah itu akhirnya terpikirlah untuk memberlakukan pajak peredaran. Hal itu dipelopori oleh Jerman tahun 1918. Ya. Seperti tadi saya ceritakan, kehadiran pajak tersebut itu karena basis pengenaannya itu gross turnover, maka akibatnya terjadilah yang namanya tadi Bapak bilang tax cascading effect, dampak pemajakan berganda, kan begitu. Terjadilah kegaduhan di kalangan para pengusaha. Tapi waktu itu tahun 1918 ya. 1918, lebih dari 1 abad yang lalu ya. Muncul cara untuk bagaimana mengatasi namanya tax cascading effect akibat adanya pajak peredaran yang dikenakan berdasarkan gross turnover. Oh gini gampang, perusahaan-perusahaan yang ada dalam mata rantai produksi mereka bergabung sehingga pajaknya cuma satu, tidaklah terjadi tax cascading effect, dampak pemajakan berganda atau pajak atas pajak. Jadi misalnya Pak Hanif mau bikin pabrik garment, supaya Bapak hanya kena pajak hanya sekali, ya, Bapak harus punya kebun kapas, ya. Karena gambarnya dibuat kapas. Sudah itu Bapak harus punya pabrik pemitraan benang, ya. Sudah itu Bapak juga harus punya pabrik tekstil, ya, begitu. Selain karena Bapak mau bikin baju, Bapak harus punya pabrik untuk bikin baju. Dalam hal mendistribusikan pabrik, Bapak juga harus jadi distributor.
untuk berhadapan dengan konsumen, Bapak harus jadi pengecer. Jadi itu ada dalam satu institusi di mana Bapak yang memiliki. Jadi tidak ada cascading effect ya? Tidak terjadi memang cascading effect. Tapi dari sisi bisnis, itu kan tidak sehat. Masa Bapak ahlinya nanam kapas, kan mungkin belum tentu. Ya kan gitu. Itu waktu itu, satu-satunya cara yang ada hanya melakukan integrasi vertikal. Itu namanya integrasi vertikal. Pada saat itulah muncul seorang industrialis juga, seorang pengusaha juga. Bukan petugas pajak malah, bukan ahli pajak. Bukan ahli pajak dia. Dia bilang gitu. Ngatasi seperti itu kok repot. Dia bilang gitu. Dirubah saja basis pengenaan pajaknya. Yang tadinya dari gross ya, menjadi net. Jadi Bapak nggak perlu bikin sampai mata rantai seperti yang tadi saya ceritakan. Nggak perlu bikin itu. Hitung aja pajak yang harus disetor di setiap mata rantai produksi dan distribusi itu berdasarkan net. Jadi dirubah dari gross menjadi net. Apakah itu yang dimaksud dengan net? Net itu artinya penjualan dikurangi pembelian baru ditarif setorkan ke institusi pajak. Kalau begitu, biarpun ada sekian puluh mata rantai, tidak ada yang namanya efek berganda seperti itu. Itu muncul dari seorang pengusaha yang namanya Carl Friedrich von Siemens. Ide itu oleh beliau setahun kemudian tahun 1919 disampaikan ke Reichstag, katakanlah ibaratnya DPR disampaikan. Ya saya tidak tahu apa sebabnya ya. Ide yang sangat cemerlang seperti itu ya katakanlah kasarnya nggak laku. Tapi mungkin von Siemens merasa ya udah nggak apa-apa nggak laku. Dia iseng-iseng apa yang dia sampaikan itu dia dokumentasikan di percetakan yang kebetulan juga memang percetakan milik dia yang namanya Siemens. Saya kira Bapak tahu sampai detik ini ada perusahaan raksasa yang namanya Siemens. Kalau dia punya unit percetakan itu biasa ya kan? Tahun 2001 dia 1921 dia cetak, dokumentasikan itu dan dia publis. Setelah itu dia fokus membesarkan Siemens ya, kerajaan bisnis Siemens ya. Setelah orang tuanya meninggal, dia fokus ke sana. Dia sudah nggak mikir mengenai ide tadi itu. Sampai beliau meninggal tahun 1941. 41 dia meninggal. Tahun 1954 ya, pokok-pokok pikiran von Siemens itu lahir kembali ya. Sudah 30 tahun lebih itu ya. Lahir kembali dan Perancislah yang memanifestasikan pokok-pokok pikiran itu ketika Perancis memperkenalkan sistem pajak penjualan multi stage, tetap dengan tiap jalur distribusi itu yang non kumulatif. Artinya apa? Dengan tidak adanya tax cascading effect berdasarkan pokok-pokok pikiran yang disampaikan von Siemens tahun 1919. Hanya saja nih, mungkin untuk praktisnya. Soalnya menghitung
berapa penjualan, berapa pembelian itu kan nggak gampang Pak Hanif. Iya. Nggak gampang kan. Zaman itu loh, kita jangan berpikir sekarang. Zaman itu tidak semua perusahaan bisa. Ada cara yang gampang, yang namanya metode kredit pajak. Nah, metode kredit pajak itu pencetusnya adalah profesor, doktor ini, profesor, doktor Thomas Edem. Nah, Thomas Edem, dia memang ahlinya pajak. Nah, dia jadi Perancis mengadopsi ini metode kredit pajak untuk memanifestasikan pokok-pokok pikiran yang disampaikan von Siemens dalam wujud sistem pajak penjualan yang sekarang kita kenal dengan pajak pertambahan nilai, gitu loh. Jadi pelopor yang mengimplementasikan pokok-pokok pikiran dari von Siemens yang diwujudkan dalam pajak pertambahan nilai itu adalah Perancis. Iya. Tahun 1954. Nah, jadi makanya wajar kalau mereka yang meminati PPN atau negara-negara yang memang mengadopsi PPN menganggap Perancis itu adalah selain pelopor, dia adalah kiblat daripada PPN di dunia ini. Gitu. Iya. Nah, untuk Indonesia pajak pertambahan nilai kita dirancang oleh siapa itu Pak? Gini. Kita mengadopsi pajak pertambahan nilai itu tahun 1983 sebetulnya, 83 ya. Soalnya kita begini, kita tahun 1900 tahun tersebut kita melakukan yang namanya reformasi perpajakan ya. Dalam kata dokumen resminya itu pembaruan sistem perpajakan nasional PSPN tahun 1983. Untuk melakukan reformasi perpajakan tersebut, kita mengundang tim dari Harvard ya, HIID. Saya kira Pak Hanif waktu diberangkatkan ke Amerika juga mungkin dia yang berangkatkan HIID ya kan. Ketua timnya ya. Jadi di dalam tim HIID itu ada 28 orang dari 8 negara yang berbeda. Itu. Mereka ahli pajak, ahli administrasi, ahli IT dan segala macam. Dipimpin oleh Profesor Malcolm Gillis. Malcolm Gillis itu saat itu adalah salah satu pakar PPN ya. Dari sedikit pakar PPN yang ada di dunia. Jadi alhamdulillah kita kebetulan dapat pimpinan tim tersebut adalah Malcolm Gillis. Beliau tuh baru meninggal tahun 2015 ini, barusan 2015. Iya. Beliau boleh dikatakan Bapak PPN Indonesia lah itu ya. Ya, itulah yang memperkenalkan PPN itu di Indonesia. Profesor Malcolm Gillis. Waktu dia ngambil doktor walaupun bukan judulnya PPN tapi judulnya sales tax ya. Judulnya sales tax ya. Jadi jadi dia yang membawa PPN di Indonesia. Jadi dan kita mengundang dia dalam rangka melakukan reformasi perpajakan di mana kita sejak tahun 1984 kita ibaratnya sudah praktis meninggalkan pajak-pajak warisan pemerintahan kolonial Belanda. Itulah, jadi itu adalah tonggak sejarah perpajakan bagi kita atau bagi siapapun yang meminati masalah pajak. Dan pada saat itu perubahan itu menjadi value added tax, penerimaan pemerintah kita khusus dari value added tax naik tajam. Bagus. Jadi bahkan Pak Hanif ya, ketika kita mengawali debutnya mengadopsi PPN, penerimaan PPN kita itu sangat impresif. Bahkan melebihi impresifnya penerimaan VAT di Prancis. Itu gitu. Itu jadi memang yang saya catat mengenai PPN kita di awal-awal begitu. Iya. Gitu. Nah, dalam perkembangannya banyak terjadi moral hazard ya Pak Pandu ya dalam
pelaksanaan pajak pertambahan nilai di Indonesia ini. Ya, kalau ini bukan yang asing lagi, ada faktur pajak fiktif, ada restitusi yang bermasalah, ya. Nah, ini saran Pak Pandu apa ini untuk perkembangan? Ya, sekarang sudah masuk ke e-faktur, Pak. Jadi intinya secara sistem sudah jauh lebih baik ya. Tapi ya tentu sebagai pakar pajak pertambahan nilai yang dimiliki DJP, meskipun Pak Pandu sudah tidak berada di DJP lagi, ya Pak Pandu mungkin ada saran, artinya perubahan atau peningkatan apa lagi yang diperlukan ke depan nih Pak Pandu? Gini, reformasi perpajakan kita ya, itu sekaligus merubah cara pandang kita terhadap wajib pajak, ya itu kan gitu, ya. Jadi kita menempatkan wajib pajak itu sebagai mitra kita, ya mitra kita. Jadi semua aktivitas kita itu sebetulnya nuansanya sebetulnya pelayanan, ya pelayanan. VAT memang punya kelemahan, ya kelemahan. Karena kita menganut kredit method, metode kredit pajak, maka yang faktur pajak ya merupakan dokumen yang paling penting untuk melakukan mekanisme tersebut. Hanya saja ya, karena karena orang tahu bahwa faktur pajak itu ibarat uang ya, ibarat uang kan. Kita dengan faktur pajak kan bisa mengklaim, ini loh saya sudah bayar. Makanya kalau ada transaksi sekian, saya sudah bayar sekian, maka jadi kalau ada kelebihan tolong dikembalikan. Jadi faktur pajak itu sudah seperti uang. Ya, hal seperti ini atau kondisi seperti ini oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dijadikan alat untuk membobol penerimaan pajak. Makanya terjadilah manipulasi PPN dengan menggunakan faktur pajak palsu. Bahkan dengan adanya sekarang kan sudah dunia semua digital ya. Semua pakai elektronik ini. Dengan adanya elektronik invoice ya, kita sebetulnya harus sudah siap ini. Bagaimana dengan adanya elektronik invoice sebagai wujud pelayanan kita kepada pengusaha kena pajak, kita bisa memagari jangan sampai ada kecurangan-kecurangan tersebut. Kita ambil contoh yang tadi Pak Hanif menyinggung mengenai GST, ya. GST Singapura. Di Singapura itu di bawah IRAS itu otoritas pajak di Singapura. Dirjen pajaknya Singapura lah. Dirjen pajaknya di Singapura. IRAS itu punya institusi yang khusus melototin, ibaratnya gini, melototin transaksi PKPM tadi itu. Gitu. Ada gitu. Ada institusi itu. Sehingga semua transaksi terkait dengan pemungutan GST, mereka bisa melakukan audit forensik. Apakah transaksi ini benar-benar terjadi? Jadi apakah transaksi ini benar-benar terjadi atau tidak? PPN itu kan pajak atas transaksi. Jadi apa benar fakturnya ada ini fakturnya, tapi transaksinya ada nggak ini? Kan gitu. Jadi itu secara forensik ya Pak Pandu ya? Secara forensik ya? Secara forensik. Singapura punya. Ya itulah yang kita harapkan otoritas pajak di sini memiliki ya institusi seperti itu. Jadi sehingga built-in sistem pengawasannya sudah built-in terbangun. Sehingga dari sisi pelayanan kita juga harus terus ditingkatkan. Dari sisi pengawasan harus tetap kita ketat gitu. Dan pegawai pajak di Singapura nggak begitu terlalu banyak seperti di kita. Karena semua sudah tersistem ya. Dan sistem informasi untuk perpajakan di Singapura itu terbaik di dunia Pak Pandu. Mungkin ada beberapa filosofi yang pajak pertambahan nilai yang Pak Pandu mau utarakan? Ya, kalau filosofi apa ya? Kalau filosofinya gini, kalau filosofi gini, kalau kita
tahu mekanisme pemungutan PPN, kita akan sampai kepada suatu kesimpulan bahwa meskipun PPN itu dipungut di setiap mata rantai produksi ya dan distribusi, akan tetapi ya, pengusaha yang oleh undang-undang ditunjuk sebagai pemungut pajak itu sebetulnya bukanlah yang dimaksudkan undang-undang sebagai penanggung beban pajaknya. Itu Pak Hani pegang dulu ya. Siapa pemegang pajak? Siapa pemegang pajaknya? PPN itu adalah pajak tidak langsung, ya kan gitu ya. Secara tidak langsung mereka oleh undang-undang disuruh mungut. Penanggung beban pajak PPN atau bahasanya Pak Hanif itu destinataris, belasting destinataris PPN itu adalah konsumen akhir, kan gitu. Sekarang terkait dengan dunia digital yang sedang kita alami sekarang ini ya, transaksi baik jasa maupun barang digital dan cross border ya kan terjadi begini ya intensitasnya. Katakanlah misalnya saya kan tadi bilang bahwa penanggung beban pajak PPN itu adalah konsumen akhir. Sekarang kan terjadi namanya digital cross border transaction ya. Jadi yang ditransaksikan itu sudah bukan barang-barang yang Bapak lihat ini, yang bisa lihat, yang kita transaksikan barang-barang yang tidak terlihat. Contohnya, Bapak misalnya langganan Netflix, ya, Bapak kan konsumen akhir daripada produknya Netflix, ya kan? Gak mungkin kita nyuruh Netflix sebagai PKP, ya. Tapi kita bisa nyuruh Netflix memungutkan atas langganan Bapak kepada dia, ya kan? Karena apa? Karena pajak ini yang bayarkan konsumen akhir. Kalau kita tidak bisa memungut di pemungutnya, kita pajaki saja di konsumen akhirnya. Nah, caranya bagaimana? Kita minta Netflix, misalnya nih, kasih contoh.